merajalela merusak isi negara. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19, salah satunya dengan pembatasan sosial berskala besar. PSBB dipercaya mampu memutus rantai wabah corona. Para pengamat memprediksi apabila PSBB diaplikasikan dengan benar, maka Juni 2020 Indonesia akan terbebas dari corona. Bahkan Presiden Jokowi memaksa target penurunan COVID-19 dapat tercapai pada Mei 2020. Ia berharap kasus COVID-19 memasuki posisi sedang pada Juni 2020 dan mencapai posisi ringan pada Juli 2020. Ia meyakini jika semua pihak disiplin menjalankan protokol kesehatan, maka penyebaran corona dapat ditekan. Namun kenyataan yang terjadi adalah, meski sudah sebulan lebih PSBB diterapkan, ternyata pelanggaran masih banyak ditemukan, terutama di kawasan non-Jabodetabek. Menurut politikus PDIP Sri Rahayu, masyarakat seperti abai dalam menerapkan physical distancing. Perusahaan-perusahaan padat karya seperti pabrik rokok juga masih beroperasi. Belum lagi kegiatan keagamaan yang masih melanggar PSBB. Ini menunjukkan penerapan PSBB tak lagi sesuai dengan arahan Presiden. Sebab, bagaimana mungkin perusahaan padat karya tidak esensial dapat beroperasi di tengah PSBB tanpa persetujuan Pemda setempat? Selain itu, potensi kegagalan PSBB di sejumlah daerah semakin disuburkan dengan adanya pembangkangan di tubuh pemerintah pusat. Ini terlihat saat Kementerian Perindustrian yang terus mengeluarkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri kepada perusahaan di Jakarta yang tak seharusnya beroperasi selama PSBB. Kemudian, pembangkangan juga dilakukan Kemenhub yang melonggarkan transportasi di tengah pandemi. Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pelonggaran akan berlaku pada 7 Mei 2020 dilakukan dengan alasan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Dengan pelonggaran ini, maka Kemenhub akan kembali memberikan izin operasi berbagai transportasi penumpang ke luar daerah. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sigit Sosiantomo, mengkritik keputusan tersebut. Menurutnya, pelonggaran hanya akan mengorbankan rakyat demi perekonomian. Seharusnya mereka sadar, siapapun yang melanggar dan melonggarkan aturan akan berdampak pada bertambahnya penyebaran COVID-19. Maka tak salah ketika Singapore University of Technology and Design yang awalnya memprediksi pandemi COVID-19 di Indonesia selesai pada Juni 2020, bergeser menjadi September 2020. Sehingga kesimpulannya adalah, apabila pembangkangan aturan PSBB terus dilakukan, maka jangan harap visi dari PSBB dapat terwujud. Jangan harap bulan Juni ataupun Juli wabah ini akan tuntas. Ingat, visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi.